mereka, memberikan emosi, suasana hati, dan makna simbolis. Penggunaan dan kombinasi warna dapat menciptakan harmoni atau kontras sehingga berperan penting dalam penciptaan daya tarik visual atau emosional suatu karya. Untuk unsur estetika yang keempat yaitu unsur motif hias. Unsur motif hias adalah pola atau bentuk gambar yang menjadi hiasan pada objek atau produk seni tertentu. Tujuannya untuk menambah nilai seni atau keindahan pada objek seni pada ketentuan atau standar tertentu. Jadi, unsur-unsur estetika ini bekerja sama untuk membentuk pengalaman keindahan atau makna dalam karya seni. Seniman pun juga menggunakan berbagai elemen ini untuk menciptakan karya yang harmonis, emosional, mencolok, sesuai dengan tujuan kreatif mereka. Selanjutnya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Maulidia Novi. Selanjutnya sini ada tujuan estetika ya. Eh, saya yang menjelaskannya. Jadi, estetika memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pengkajian dan pemahaman keindahan. Yang pertama itu mengkaji keindahan. Salah satu tujuan estetika adalah mengkaji konsep keindahan dari berbagai sudut pandang, baik dalam karya seni, fenomena alam, maupun pengalaman manusia sehari-hari. Estetika mencoba mencari jawaban atas pertanyaan seperti apa itu keindahan dan bagaimana keindahan dipersepsikan oleh manusia. Konsep keindahan dapat bersifat subjektif atau objektif, tergantung pada konteks dan sudut pandang. Tujuan yang kedua ada mengembangkan pengetahuan. Estetika membantu memperluas wawasan manusia mengenai unsur-unsur keindahan dan bagaimana keindahan muncul dalam seni maupun kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari estetika, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana seniman menciptakan karya dan bagaimana alam memberikan keindahan yang alami. Selanjutnya, tujuan ketiga ialah meningkatkan apresiasi. Estetika bertujuan untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam menilai dan mengapresiasi keindahan, baik dalam karya seni maupun alam. Dengan memahami prinsip-prinsip estetika, seseorang dapat menghargai berbagai bentuk keindahan yang sebelumnya mungkin dianggap biasa saja. Pemahaman estetika juga membantu individu untuk lebih menghargai seni, alam, dan pengalaman estetik lainnya. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat estetika. Estetika memberikan beberapa manfaat signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal pengembangan pengetahuan, apresiasi seni, dan hubungan dengan alam. Yang pertama itu ialah meningkatkan pengetahuan keindahan. Dengan mempelajari estetika, seseorang dapat memahami lebih banyak tentang unsur-unsur yang membentuk keindahan, seperti garis, warna, bentuk, dan harmoni dalam seni, serta pola dan keselarasan dalam alam. Ini memungkinkan manusia untuk memperdalam apresiasi mereka terhadap hal-hal yang indah di sekitar mereka. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan penilaian. Estetika membantu seseorang mengasah kemampuannya untuk menilai dan mengevaluasi karya seni maupun keindahan alam secara lebih kritis dan mendalam. Kemampuan ini bukan hanya tentang menilai apakah sesuatu itu indah atau tidak indah, tetapi juga memahami alasan di balik penilaian tersebut.
termasuk konteks budaya, sejarah, dan perspektif pribadi. Selanjutnya ada mengembangkan rasa cinta. Estetika mengajarkan manusia untuk mencintai dan menghargai keindahan yang ada di sekitarnya, baik dalam seni, alam, maupun budaya. Rasa cinta ini muncul dari pemahaman yang lebih mendalam tentang keindahan yang dapat memperkuat manusia dengan alam, seni, dan kebudayaan. Selanjutnya, ada meningkatkan nilai kesenian. Melalui pemahaman estetika, manusia dapat lebih memahami nilai-nilai seni yang mendalam. Ini termasuk tidak hanya karya seni tradisional, tapi juga bentuk-bentuk seni kontemporer dan eksperimen artistik. Dengan demikian, estetika membantu masyarakat untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya dan seni bangsanya. Boleh salin dia selanjutnya. Baik, yang terakhir ialah ada ragam seni atau klasifikasi seni. Yang pertama ada seni rupa. Seni ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ini seni rupa murni. Seni rupa murni merupakan karya seni yang diciptakan semata-mata untuk keindahan atau nilai estetika, tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Karya seni rupa murni biasanya dipamerkan di galeri, museum, atau ruang publik dan berfokus pada ekspresi kreatif seniman. Contoh seni rupa murni meliputi ada lukisan, patung, dan grafis. Lukisan ialah karya yang menggunakan cat atau media lain di atas kanvas untuk menyampaikan perasaan, suasana, atau narasi. Lalu patung ialah karya tiga dimensi yang diukir atau dibentuk dari bahan seperti batu, logam, ataupun kayu. Sementara itu, grafis ialah seni cetak yang menggunakan teknik seperti litografi, etsa, atau sablon untuk menghasilkan gambar. Jenis yang kedua dari seni rupa ialah seni rupa terapan. Seni rupa terapan mencakup karya seni yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menciptakan objek yang fungsional sekaligus indah. Contoh seni rupa terapan meliputi keramik, furnitur, desain grafis, dan lain-lain. Keramik sendiri ialah seni pembuatan barang-barang dari tanah liat, seperti piring, gelas, ataupun vas. Selanjutnya ada furnitur. Furnitur ialah karya seni yang menggabungkan desain dan fungsi, seperti kursi, meja, atau lemari dengan elemen dekoratif. Selanjutnya ada desain grafis, yang merupakan seni yang menciptakan karya visual untuk media cetak atau digital yang fungsional, seperti poster, logo, atau majalah. Seni rupa juga bisa tampil dalam bentuk yang lebih eksperimental, seperti graffiti, mural, kolase, atau karya instalasi. Semua ini adalah bentuk ekspresi visual yang kaya dalam akan makna dan estetika. Boleh salin dia selanjutnya. Baik, berikutnya ada ragam seni dari seni musik. Seni musik ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada musik vokal, musik instrumental, dan musik campuran. Musik vokal. Musik vokal menggunakan suara manusia sebagai instrumen utamanya. Contoh dari musik vokal ialah ada nyanyian solo, grup vokal, atau rap. Dalam musik vokal, keindahan suara manusia, baik dalam melodi atau maupun lirik, menjadi pusat dari karya musik tersebut. Jenis yang kedua ada musik instrumental. Musik instrumental bergantung pada alat musik sebagai sumber bunyinya, tanpa menggunakan suara manusia.
Alat musik dapat berupa alat petik seperti gitar, alat tiup seperti seruling, alat perkusi seperti drum, atau alat musik tuts seperti piano. Musik instrumental sering digunakan dalam komposisi orkestra, musik kamar, atau konser tunggal. Jenis selanjutnya ialah musik campuran. Musik campuran menggunakan musik campuran ialah seni yang menggabungkan suara manusia dengan alat musik untuk menciptakan harmoni yang lebih kompleks. Contohnya adalah paduan suara yang diiringi orkestra ataupun band yang terdiri dari penyanyi dan musisi yang memainkan alat musik. Boleh salin dia selanjutnya. Baik, berikut ada ragam seni dari seni tari. Terdapat dua kategori utama dalam seni tari. Yang pertama ialah tari tradisional. Tari tradisional mencerminkan budaya lokal atau nasional dan seringkali terkait dengan ritual, upacara, atau tradisi dari masyarakat tertentu. Tarian ini memiliki gerakan yang khas dan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh tari tradisional meliputi seperti tari jaipong dan tari saman. Tari jaipong ini merupakan tari yang berasal dari Jawa Barat yang menggambarkan kegembiraan dan dinamika masyarakat Sunda. Tari saman ialah tari yang berasal dari Aceh yang melibatkan gerakan tangan yang cepat dan kompak, serta merupakan bagian dari ritual adat. Selanjutnya ada tari modern. Tari modern berkembang dari pengaruh budaya global dan gaya kontemporer. Seringkali melibatkan eksplorasi gerakan yang lebih bebas. Tari modern dapat melibatkan teknik dari berbagai disiplin seni, seperti ballet, jazz, hip hop, ataupun break dance. Tarian ini lebih fleksibel dan sering digunakan sebagai media ekspresi individual atau kelompok. Nah, sudah. Jadi dari ketiga cabang seni ini, baik seni rupa, seni musik, dan seni tari, merupakan bentuk ekspresi yang unik, tetapi saling terkait dalam menyampaikan emosi, pesan, dan ide kepada penikmatnya. Jadi masing-masing seni ini memiliki karakteristik tersendiri. Seperti yang pertama itu seni rupa, yang dimana seni ini lebih berfokus pada bentuk visual. Terus selanjutnya dari seni rupa ialah seni musik, yang dimana seni ini berfokus pada suara dan bunyi. Dan seni yang terakhir ialah seni tari yang berfokus pada mengandalkan gerakan tubuh sebagai media. Jadi semua cabang seni ini memainkan peran penting dalam budaya manusia. Tidak hanya sebagai sarana ekspresi, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai, sejarah, dan identitas suatu masyarakat. Boleh selanjutnya. Selanjutnya. Baik, berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang kami gunakan untuk dapat menunjang dalam pembuatan PPT kami. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 3 daftar pustaka ya. Mungkin jika teman mau tahu lebih mendalam atas materi kami, bisa teman-teman cek dari 3 daftar pustaka. Boleh selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang hendak bertanya ataupun boleh untuk menanggapi atas presentasi kami. Mungkin boleh 3 orang penanya ataupun 3 orang tanggapan boleh untuk utarakan pendapatnya. Ya, silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai tadi pendekatan estetika. Jadi memang
apa namanya pembahasannya eh, sampai dalam ya Basil ya. Jadi dikupas semua area apa namanya teman-temannya nanti yang lainnya gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua berarti Ibu yang tanya nih. Bagi teman-teman yang mungkin sudah merasa jelas, boleh dikasih reaction jempolnya ataupun boleh diketik kolom chat biar kami mengetahui nih apakah memang sudah jelas gitu. Ada tidak teman-teman untuk pertanyaan ataupun tanggapannya? Ayo, ayo, ditunggu yuk. Sudah semua paham tentang pendekatan estetika? Nanti Ibu yang bertanya nih kalau tidak. Kalau sudah semua berarti kan sudah paham ya. Oh ya Ibu, di kolom chat ada yang bertanya Ibu. Oke, silakan. Baik, saya izin membacakannya. Di sini ada dari Sania Haminda Bahar dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah pembagian seni berdasarkan fungsi seperti seni murni dan seni terapan masih relevan di era postmodernisme di mana banyak karya seni melintasi batas antara estetika dan fungsionalitas atau perlu diredefinisi untuk konteks yang lebih luas? Baik, Sana, terima kasih atas pertanyaannya. Kalimat chat cukup ini ya, ilmiah banget. Oke, boleh. Mungkin pertanyaan ini akan kami diskusikan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang lain mau yang hendak bertanya boleh langsung ditaruh di kolom chat. Kami izin berdiskusi dulu terkait pertanyaan Sania. Mungkin tersisa 2 orang yang mau bertanya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya barusannya. Iya Ibu, baru Sania Ibu. Mungkin dijawab dulu nanti sambil temannya yang bertanya lanjut, Basil. Baik Ibu. Sudah, oke. Mungkin untuk pertanyaan saya akan saya jawab. Mungkin teman-teman kelompok saya boleh menambahkan apabila ada pendapat lain atas pertanyaan atas jawaban yang telah saya lontarkan ini. Oke, saya izin menjawab tentang pertanyaan seni yang dimana apakah pembagian seni berdasarkan
seni berdasarkan fungsi seperti seni murni dan seni terapan masih relevan di era postmodernisme, di mana banyak karya seni melintasi batas antara estetika dan fungsional atau perlu diredefinisi untuk konteks yang lebih luas. Baik. Jadi yang dapat saya jawab ialah dalam era postmodernisme banyak karya seni yang tidak lagi dibatasi oleh fungsi tertentu atau estetika murni saja, melainkan sering melintasi kedua aspek tersebut. Pembagian seni itu berdasarkan fungsi ya, seperti seni murni yang lebih menekankan pada nilai estetika dan ekspresi, dan seni terapan yang mengutamakan fungsi praktis memang menjadi dasar yang kuat dalam studi seni tradisional. Namun, di era postmodernisme, kita dapat melihat banyak seniman yang mengeksplorasi wilayah abu-abu di antara keduanya, di mana karya seni dapat memiliki fungsi praktis sekaligus nilai estetika tinggi. Misalnya, desain produk atau arsitektur modern yang seringkali berfokus pada estetika tanpa meninggalkan fungsionalitas. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di kenyataan kita, khususnya di ibu kota Jakarta ini, kan kita sering ini ya melihat gedung-gedung ya. Kan mungkin secara tampak dari luar itu kan terlihat indah ya, tetapi juga ketika kita mencoba masuk ke dalam itu, fungsi dari membangunnya sebuah bangunan itu ya tetap ada gitu. Jadi dalam hal gedung itu menerapkan dua seni ya, yaitu seni yang berfokus pada estetika di mana kita dari luar itu melihat keindahan, dan jikalau kita masuk dalam itu berasa untuk apa ya, mendapatkan uh, praktisnya lah di situ. Jadi bahkan karya seni konseptual dapat berfungsi sebagai bentuk kritik sosial atau politik yang melayani tujuan yang lebih luas daripada sekadar estetika. Jadi, apakah pembagian ini masih relevan? Dalam konteks akademik ya, atau pendidikan, pembagian tersebut tetap masih berguna untuk klasifikasi dan pemahaman dasar. Namun, di dunia praktik seni kontemporer, mungkin ya lebih relevan untuk melihat karya seni secara holistik tanpa membatasi dengan label-label tersebut, atau setidaknya dengan pemahaman yang lebih fleksibel. Redefinisi bisa diperlukan untuk menyesuaikan dengan cara seni berkembang dan menanggapi tantangan sosial, budaya, dan teknologi masa kini. Nah, itu seni ya, jawaban yang dapat saya jawab. Mungkin kalau teman-teman kelompok 3 ada yang mau menambahkan boleh. Untuk seninya sendiri, apakah jawaban saya dapat dipahami atau masih kurang? Baik, Basil, jawabannya sudah dapat dipahami dan jelas sudah terjawab ya, Basil. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Sania Hamida Bahar atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya ada penanya kedua dari Putri Oktaviani dari kelompok 5. Izin bertanya. Bagaimana dan jelaskan cara membuktikan keragaman seni dengan konsep estetika yang sesuai dengan teori konsep dari para ahli yang relate dengan keadaan sekarang. Baik, Putri Oktaviani, terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan. Mungkin beberapa saat akan kami diskusikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan langsung saja ya untuk ditaruh di kolom chat biar dapat kami membacakannya.
Baik, teman-teman, untuk pertanyaan Putri Oktaviani akan dijawab oleh Israni Setianti. Kepada Israni, saya silakan menjawab. Baik, sebelumnya makasih atas saya saudara. Saya izin membacakan ulang yang dari paragraf ini. Bagaimana dijelaskan cara membuktikan peragaman seni dengan konsep estetika yang sesuai dengan teori konsep dan para ahli dengan keadaan sekarang. Secara singkat, setelah diskusi dari kelompok peragaman seni dengan konsep estetika yang sesuai dengan teori konsep para ahli yang teori dengan sekarang itu kita bisa merujuk pada teori pluralisme estetika dari John Dewey, yaitu yang menyatakan bahwa seni ini harus dilihat dari dalam konteks pengalaman dan budaya, dan seni ini harus mencerminkan keragaman pengalaman manusia, sehingga interpretasi estetika itu akan berbeda-beda tergantung pada latar belakang sosial dan budaya individu tersebut. Nah, dalam konteks saat ini berarti teori ini sangat relevan karena seni itu semakin berkembang kan setiap perkembangan zamannya, hingga menjadi bentuk ekspresi yang inklusif, di mana melibatkan berbagai identitas, teknologi, dan gaya tersebut. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa bahwa seni tersebut tidak memiliki satu standar estetika, melainkan ada banyak atau beragam berdasarkan pandangannya, konteks sosial dan teknologi modern. Mungkin segitu saja kalau jawaban dari teman-teman ini. Untuk dari pertanyaan ya, sudah cukup jelas. Cukup, Rani. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kepada Israni ya yang telah menjawab tentang atas pertanyaan yang Putri lontarkan. Terima kasih kepada Putri yang sudah bertanya untuk kelompok kami. Boleh teman-teman lain yang mau bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan ya. Mungkin tersisa satu tempat lagi atau slot lagi untuk dari kalian untuk bertanya. Ya, kalau tidak bertanya, boleh kalian setidaknya memberikan tanggapan, mungkin mau menentang atau apa atas presentasi yang kami sampaikan tadi, boleh. Itu tidak masalah. Siapa tahu itu menjadi bahan diskusi kami ya untuk membuat jauh lebih menarik itu untuk kedepannya. Ya, mungkin kalau tidak ada, Ibu ingin menambahkan, Basil, kita beri tepuk tangan buat kelompok 3, ya, yang sudah menyajikan dengan luar biasa. Di sini ada Basil, Israni, ya, Maulida dan Imad. Oke, Ibu menambahkan mengenai tadi konsep dasar estetika. Estetika itu bahwa dalam memahami karya seni itu tidak mudah ya, karena di situ ada pendekatan dan rambu-rambunya gitu kan. Nah, bagaimana seseorang dalam menafsirkan karya seni? Ada 4 problem estetika, yaitu adanya penafsiran, ya kan? Karena kan ketika kita melihat sebuah karya seni gitu kan, pasti kita berbeda cara pandang gitu kan ya. Kemudian juga simbol-simbol yang ada di dalam karya seni gitu kan. Dalam menginterpretasikan gitu kan, pasti ada beberapa perbedaan. Kemudian metafora dan ekspresi. Nah, makna yang disingkap dalam tafsiran karya seni itu berbeda dengan kalau misalnya kita menafsirkan ramalan cuaca gitu. Kalau ramalan cuaca kan biasanya ada tanda-tandanya gitu kan. Misalnya awan mendung gitu kan.
udara lembab dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam karya seni gitu kan tidak apa namanya harus memahami gitu kan maknanya secara mendalam gitu kan. Nah, misalnya puisi, drama, lukisan, patung, tari. Nah, itu kan biasanya menyampaikan makna tertentu gitu kan yang kita harus misalnya simbol-simbol majas ini maksudnya apa ya gitu kan ini menyindir misalnya puisinya atau uh, ketidaksukaan misalnya karya Hairil Anwar gitu kan aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang gitu kan ini maksudnya apa ya dia marah atau dia merasa terhina atau seperti apa gitu kan. Ada beberapa ciri simbol atau perlambangan yaitu bahwa simbol itu tidak harus konkret ya kan bisa juga bersifat abstrak. Tadi yang Ibu bacakan ya puisi Hairil Anwar itu tidak simbolnya itu banyak yang abstrak ya kan. Ini sebenarnya posisinya bagaimana sih nih si penyairnya gitu kan. Apa yang disimbolkan oleh lambangnya sangat beragam. Simbol yang tidak digunakan itu tidak mendeskripsikan apa yang disimbolnya. Proses simbol merupakan proses pemindahan atau mentransfer pemikiran pencipta pada suatu benda atau objek, ya kan? Jadi aku ini binatang jalang, bukannya si Hairil Anwar itu binatang binatang benar gitu kan? Tapi apa gitu kan? Nah itu yang harus kita apa namanya prediksikan, yang harus kita artikan itu namanya simbol. Nah simbol bukan merupakan tanda yang bersifat natural. Simbol lahir dari reaksi atau tindakan si pencipta. Nah itu kita bisa melihat gitu kan bahwa setiap kata-kata dari karya Hairil Anwar itu mengandung apa gitu kan. Nah kita juga harus memahami latar belakang penciptanya itu dia tahun berapa gitu kan ketika zaman apa gitu kan. Nah kita harus memahaminya seperti itu. Nah sedangkan selain simbol ada metafora atau kiasan tidak hanya digunakan oleh seniman. Nah metafora ini biasanya pesan yang disampaikan menjadi lebih padat dan jelas, ya kan, membandingkan makna dengan objek yang lain, gitu kan. Dia maknanya apa disimbolkan dengan aku ini binatang jalang, gitu kan. Memang ada nama binatang jalang kalau misalnya kita secara letterlock ya, secara harfiah gitu ya, tidak seperti itu. Nah, fungsi metafora dalam karya seni itu memberikan ilustrasi, ya kan, menempatkan makna, kemudian menggiring emosi, mengutamakan konsep asosiasi, kemudian merangsang daya imajinasi pembaca dan pendengar, ya kan. Jadi dari setiap bait-bait puisinya Hairil Anwar itu mempunyai makna, ya kan. Maknanya apa? Gitu kan, dari aku ini binatang jarang, dari kumpulan yang terbuang, ya kan, luka dan bisa kubawa berlari, ya kan. Nah itu mencerminkan di mana gitu, itu sedang pergolakan apa gitu kan. Itu ketika di mana itu kan banyak ya simbol-simbol metafora-metafora yang harus dikaji secara lebih mendalam. Nah itu kira-kira tambahan dari berbagai pendekatan estetika. Jadi pendekatan estetika itu bisa dari simbol, metafora gitu kan, dan lain-lainnya. Oke, teman-teman, karena tidak ada lagi, berarti kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Rani di absen ya. Waalaikumsalam. Ibu, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.